Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati Official. Ya, seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena insya Allah di channel ini kita akan bahas motivasi terkait masalah kehidupan dan yang lain sebagainya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan ya hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Insya Allah nanti kita gabung ke sana, kita sharing terkait masalah hutang, masalah motivasi dan lain sebagainya. Insya Allah nanti saya akan balas, dan saya selalu kasih materi di grup itu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung silakan saja. Baik teman-teman semuanya, hari ini, oh ya, sebelum bergabung ya, sebelum materi ya, saya tetap selalu mengingatkan, jangan lupa bersyukur ya, apapun kondisi saat ini, walau faktanya saat ini lagi banyak masalah, banyak hutang, ya pokoknya kondisi kalau saat ini lagi kesulitan, lagi apapun itu, tetap selalu bersyukur. Kalau ingin menjadi orang yang berlimpah, syaratnya harus bersyukur. Bersyukurlah dengan keadaan yang sedang kita alami, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, bersyukurlah dalam segala hal. Maka latih diri kita untuk selalu bersyukur. Mau tidur, bangun tidur, katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Semuanya katakan itu. Jangan pikirkan hasilnya. Lihat ke depannya, insya Allah ketika kita selalu mengucapkan kata-kata syukur itu, apalagi dengan bisa memvisualisasikan apa yang menjadi keinginan kita, insya Allah itu nanti akan benar-benar terwujud, akan benar-benar sesuai apa yang kita harapkan. Insya Allah teman-teman semua. Ya baik, ada yang WA ke saya begini, Pak, saya sudah capek banget rasanya tiap hari itu saya dimaki-maki, dicaci maki, dihina oleh penagih hutang. Saya harus gimana Pak? Pak, saya sudah berusaha, bukan saya nggak mau bayar, tapi memang keadaan saya ini lagi sulit. Mereka menganggap itu saya nggak tanggung jawab lah, saya katanya mengelak lah, saya katanya segala macam lah. Saya harus gimana Pak? Nah, kira-kira pertanyaan seperti itu. Baik, kali ini saya akan jawab, mudah-mudahan jawaban ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya ya. Kalau yang saat ini sedang lagi tertekan, lagi banyak hutang, lagi dikejar-kejaran tenir dan lain sebagainya, mudah-mudahan video ini menjadikan motivasi buat teman-teman semuanya sehingga bisa bangkit lagi dari keterpurukan itu. Pertama, ketika kita sudah lelah dan capek atas masalah yang sedang kita hadapin, apapun itu, bukan hanya masalah hutang, ingat ini, benar-benar ingat bahwa semuanya itu sudah ketetapan Allah dan izinnya Allah. Dan semuanya itu pasti ada hikmat tersembunyi yang kita nggak tahu apa maksud Allah membuat kita seperti itu. Ketika kita sedang dihina, dicaci maki, diancam oleh penagih utang, itu kan izin Allah. Yang tujuannya adalah supaya kita sadar bahwa kita ini lemah dan kita ini benar-benar butuh Allah. Kira-kira begini, ente itu nggak mampu loh selesaikan utang, datang kepadaku sini, ente sholat, ente perbaiki ibadah, minta padaku, aku bisa selesaikan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman sekarang ini sudah capek, sudah lelah dengan semuanya itu, balik ke Allah. Balik ke Allah. Pak, saya sudah amalin semuanya, amalin salawat dan segala macamnya, semua ibadah sudah saya kerjakan. Ingat, ketika Anda sudah mengamalkan semuanya, sholawat, istighfar dan sebagainya, hati dan pikiran juga harus diperbaiki. Terima kondisi itu, sabar, ridho, ikhlas dengan ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Kemudian terus saja istiqomahkan. Dan fokusannya jangan hasil, jangan keajaiban. Ikutin saja, nikmati saja. Yang penting kita terus berupaya, berikhtiar sekuat tenaga semampu kita, agar kita benar-benar ditolong sama Allah. Kalau sudah seperti itu, saran saya, fokuslah pada ikhtiar langit. Benar-benar fokus amalkan ibadah itu, sholawatnya dijaga dalam keseharian kita itu, benar-benar berupaya untuk menjaga sholawat. Berupaya untuk setiap hari itu kita nggak lepas dari yang namanya sholawat. Lagi kegiatan, lagi di jalan, lagi aktivitas, lagi kerja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Benar-benar kita jaga, kita disiplinkan diri kita itu untuk benar-benar dekat ke Allah supaya Allah itu menolong kita. Dan ketika posisinya seperti itu, yang kita butuhkan satu, kekuatan dari Allah. Makanya saya selalu sarankan ya buat teman-teman yang terpuruk, yang lagi down ya gara-gara masalah utang itu. Coba duduk sejenak, pejamkan mata, tarik nafas, katakan dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya ini darimu dan akan kembali kepadamu. Aku lemah dan aku gak berdaya ya Allah, semuanya aku pasrahkan padamu. Cukup sampai di situ. Berdoa pada Allah, ya Allah,
Mudah-mudahan ini semua jadi jalan pengampunan atas dosa-dosaku, dan kuatkan aku untuk bisa melewati ini semua ya Allah. Cukup itu. Karena ketika posisinya seperti itu, yang kita butuhkan itu adalah kekuatan hati dan pikiran untuk bisa melewati itu semua. Kekuatan itu datangnya dari Allah. Yang paling terbaik itu kekuatannya datang dari Allah. Kalau kita nggak kuat, kalau mental kita nggak kuat, terus kita berpikirnya terlalu jauh, kita terus berpikirnya negatif, terus kita menyalahkan Allah, yang timbul nanti putus asa dan depresi. Pikiran negatif itu selalu muncul hingga akhirnya karena tekanan emosional, tekanan mental, tekanan pikiran, batin, semuanya. Akibat tekanan itu kita berpikirnya mau bunuh diri, mau gantung diri, segala macamnya. Jadi seperti itu. Jangan teman-teman semuanya. Kalau sudah benar-benar capek dan lelah, balikkan semuanya pada Allah. Dan percaya deh, gak mungkin Allah kasih ujian, kasih masalah itu di luar batas kemampuan kita. Gak mungkin. Dan sebenarnya ketika Allah kasih ujian seperti itu yang menurut kita benar-benar sakit, menyesakkan dada ya, sebenarnya Allah menilai kita tuh coba kita yang mampu, belum tentu orang lain. Karena Allah sudah ukur kemampuan kita, nggak mungkin melebihi dari batas kemampuan kita, nggak mungkin teman-teman semuanya. Dan ingat ya, Allah itu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mengetahui masa depan kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, bagaimana nanti ke depannya, itu Allah yang tahu. Jadi kita jalanin saja, nikmatin saja. Ya kalau saat itu dicaci, dimaki, dihina, ya sudahlah. Pintar-pintar kita untuk merasakan itu semua, menikmatin, karena nggak ada cara lain. Mau menjerit bagaimanapun kalau saat itu, ya takdir hidup kita harus dimaki, dihina, ya nggak ada cara lain kecuali kita harus menerima itu. Jangan melawan. Ikhlas saja, ridho saja. Memang saya akuin untuk pada fase itu, terima, sabar, ridho, itu gak gampang. Butuh perjuangan, butuh latihan yang panjang. Bukan serta-merta saya mengatakan begini, saya sudah ikhlas dengan semuanya, sudah ridho. Enggak juga. Kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, dan sampai saat ini tuh saya terus belajar bagaimana menata hati saya supaya menerima, kemudian supaya bisa ridho dan lain sebagainya. Bukan serta-merta saya itu hebat dari teman-teman, enggak. Semua orang tuh punya masalah. Dan masalah orang itu beda-beda. Saya punya masalah, teman-teman juga punya masalah, orang lain juga punya masalah. Yang semuanya itu belum tentu masalah yang saya hadapin Anda mampu menghadapi. Dan sebaliknya, masalah yang Anda hadapin belum tentu saya mampu menghadapi itu semua. Jadi semuanya sudah diukur sama Allah. Nah, maka oleh karena itu yang terakhir, belajarlah untuk menerima. Terima saja, nikmati saja. Ya, mau sepahit bagaimanapun, itulah takdir jalan hidup yang harus kita jalani. Jangan terusan berpikir, ya memang saya akui sih berat memang. Apalagi kita nggak punya uang, terus kita ditagih, diteror dan segala macamnya, kan pasti bingung ya, nggak tahu harus berbuat apa. Tapi ya itu tadi saya katakan, kalau bukan ke Allah, kita kemana lagi? Itu teman-teman semua. Jadi belajar untuk menerima, kemudian perbaikilah diri, ikutin saja. Dan yang paling penting tuh ketika kita sudah down, istirahatkan dulu pikirnya sebentar, jangan terlalu memikirkan masalah itu deh. Ya boleh kita pikirkan, tapi jangan terlalu kali. Balikkan saja pada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan aku untuk bisa melewati itu saja. Cukup sampai di situ saja. Kalau kita berpikir terlalu jauh, yang akhirnya kita putus asa dan depresi, akhirnya kita mau bunuh diri dan lain sebagainya. Jangan ya teman-teman semuanya, itu saran saya. Jadi buat teman-teman saat ini yang sudah terlalu capek dengan keadaan itu, ya pelan-pelan ambil tempat, ambil satu momen yang pas, Anda relax, pejamkan mata, atau setelah sholat gitu ya. Anda setelah sholat, kemudian Anda bermeditasi sebentar, mengintrospeksi diri, tarik nafas, kemudian menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Itu menurut saya jalan yang terbaik. Karena lagi-lagi, hati, jiwa, raga kita semuanya Allah yang punya. Semuanya Allah yang kendalikan. Kita hanyalah hambanya yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.